Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam sehat. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Hari ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan fasilitator Bapak Dr. Hari Supriyadi SHMA. Saya sendiri Syamsuddin SSDMT Widyaswara Ahlimadya Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan. Eh, dalam pemaparan ini saya akan eh, memulai dengan outline dengan 5 sub pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, kedua perubahan kebijakan dan kurikulum, yang ketiga agenda 2 kepemimpinan strategis, yang keempat blended learning, dan yang kelima keterkaitan antar agenda. Pendahuluan, bahwasanya akhir-akhir ini kita memang dituntut dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang pemimpin, ini kita harus dituntut banyak hal karena memang kebutuhan masyarakat kita juga sekarang sudah lebih kompleks. Latar belakang dari tantangan organisasi pada pelatihan kepemimpinan ini, menurut hasil survei, 5 tantangan yang paling banyak dihadapi adalah: satu, inovasi, kemudian digitalisasi, SDM, kemudian tuntutan pelaksanaan cara kerja yang lebih efisien, dan membangun kemampuan kolaborasi dan mempengaruhi stakeholder. Jadi 5 tantangan ini yang hampir semua organisasi menghadapinya ini, mau tidak mau seorang pemimpin harus memiliki wawasan visi yang jelas ke depannya sehingga bisa memberikan uh, kepada anak buahnya tentang sejauh mana kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi baik untuk dirinya sendiri maupun pada organisasi. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri, kemudian mindset berkembang, etika dan integritas, berpikir sistemik atau komprehensif secara menyeluruh, kemudian penguasaan teknologi digital, komunikasi yang efektif, membangun kolaborasi, mengelola perubahan, memecahkan masalah kompleks, dan memimpin transformasi digital. Oleh karena itu, perlu pengembangan potensi kepemimpinan pada peserta PKN 2 ini, yaitu bahwasanya kompetensi yang harus dibangun pada kepemimpinan strategis ini, yaitu di agenda 2 ini peserta akan dibekali dengan kemampuan menerapkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital saat ini. Perubahan kebijakan dan kurikulum, bahwa dasar hukum pelatihan untuk pelatihan kepemimpinan nasional ini ada beberapa perubahan-perubahan ya, yang saat ini terjadi. Kita lihat di situ ada uh, keputusan Kepala LAN nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, kemudian keputusan Kepala LAN nomor 2 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Tema pelatihan PKN tingkat 2 ini yang sudah dicanangkan, sudah ditetapkan oleh lembaga administrasi negara, tapi ini bisa dikoordinasikan dengan lembaga administrasi negara, yaitu 4 tema reformasi birokrasi berdampak: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, percepatan prioritas presiden yaitu stunting dan produksi dalam negeri, dan lain-lain. Arahan Bapak Presiden Jokowi tentang reformasi birokrasi bahwasanya kehadiran ASN
Ya, birokrasi ini harus hadir di tengah masyarakat, harus dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar tumpukan kertas yang kelihatannya memang seperti bekerja tapi tidak berdampak, itu tidak dikehendaki. Kemudian birokrasi yang lincah dan cepat. Berikutnya yaitu perubahan kebijakan PKP, PKA, PKN termasuk kita pada saat ini yaitu PKN tingkat 2 dan PKN tingkat 1, bahwasanya perubahan mulai Juni 2022 itu kita sudah memulai dengan diklat blended learning, classical dan distance learning seperti yang akan kita laksanakan dalam operasionalisasi nanti. Berikutnya juga dengan adanya LMS. Mata pelatihan inti pun di sini juga ada, yaitu ada mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, smart governance, mata pelatihan pilihan. Ya, di dalam kelompok mata pelatihan inti pada PKN 2 ini ada beberapa perubahan pembaruan materi, yaitu yang existing ini kita bisa lihat di kolom 2 ini pada agenda 1 master ini ada pembaruan materi, kemudian kepemimpinan strategis di tempat agenda 2 ini, di tempat kita ini juga ada pembaruan materi yaitu kepemimpinan entrepreneur dan organisasi belajar, ini juga ada pembaruan materi. Demikian juga pada agenda 3 dan agenda 4. Dalam operasionalisasinya ke depan, pembelajaran atau PKN ini, ya ini kita melaksanakannya dengan blended learning. Ya, di sini ada pembelajaran klasikal tahap 1, ini 24 jam, berikutnya pembelajaran mandiri sampai 57 jam pelajaran. Kemudian e-learning itu sampai 177 jam pelajaran. Berikutnya adalah pembangunan komitmen bersama. Terus pembelajaran klasikal tahap 2, aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, pembelajaran klasikal tahap 3. Jadi setotal keseluruhan pembelajaran blended learning ini adalah total 923 jam pelajaran atau sama dengan 107 hari pelatihan. Output PKN 2 ini dari pembelajaran blended learning yang akan dilaksanakan pada pembelajaran mandiri ini sikap kepemimpinan strategis pengembangan potensi diri ini yang akan banyak dikembangkan. Jadi kemudian untuk e-learning baik sinkronus maupun asinkronus ini juga kita diharapkan bisa membangun komitmen bersama pada saat melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ya, di sini ada pendalaman agenda, baik agenda 1, 2, 3, dan seterusnya ya di e-learning di sinkronus ini. Kemudian pembelajaran pada klasikal tahap 2 ini laporan visitasi kepemimpinan atau VKN, ya, laporan VKN individu maupun kelompok, kemudian ada evaluasi akademik, rancangan proper dan policy brief. Kemudian pada aktualisasi kepemimpinan seorang pemimpin di sini pada saat ini akan ada mentoring dan coaching juga di sini. Kemudian sampai pembelajaran klasikal tahap 3 yaitu seminar proyek perubahan, yaitu laporan pengembangan potensi diri. Nah, di sini ada catatan pada saat pembelajaran klasikal 1 dan 2 on campus peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani paling banyak 6 kali. Ya, jadi ada pada saat off campus peserta dapat diberikan penambahan penguatan materi pembelajaran secara daring. Kemudian di agenda 2, agenda kepemimpinan strategis ini ada 3 modul di agenda ini. Di agenda 2 ini yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran. Pada pembelajaran agenda 2 ini dilaksanakan pada hari yang ke-14, yaitu pada e-learning 14 sampai 16 hari. Kemudian pada klasikal yang kedua yaitu pada hari yang ke-37, dan seterusnya nanti ada di hari 104, 106, dan 107 ini ada klasikal 3, yaitu berbagi pengalaman PKN dan kondisi sampai penutupan.
rencana pembelajaran agenda 2 yaitu sinkronus dan asinkronus. Ya, yang pertama pada hari ke-14 ini ada 4 jam pelajaran, itu terdiri dari beberapa kegiatan yaitu perkenalan, evaluasi tugas individu, agenda, ya makalah di akhir agenda 1. Jadi kita akan nanti tanyakan di agenda 1 itu akan terjadi apa, hasilnya apa, nanti kita review di situ. Kemudian overview agenda 2 kira-kira 45 menit, kemudian pemaparan esai peserta dan penjelasan tugas asinkronus di hari ke-14 itu. Nah, nanti kita bisa lihat di 5 jam berikutnya di asinkronus, tiap-tiap peserta juga melaksanakan aktivitas, yaitu membahas esai terpilih untuk dilakukan diagnosa organisasi menggunakan metode SWOT, scope atau yang lain. Kemudian penjelasan diskusi kelas di hari ke-15, presentasi tiap kelompok dan tanggapan, refleksi para peserta dan seterusnya, hampir sama dengan nanti di sini akan diberikan tugas di asinkronusnya dengan membuat podcast dan yang diunggah maksimal 15 menit diunggah di akun YouTube. Kemudian berikutnya di hari ke-16 juga demikian, akan dilaksanakan paparan hasil diskusi, kemudian simpulan hasil diskusi, refleksi para peserta dan kesimpulan penjelasan tugas asinkronus di hari ke-16, kemudian evaluasi pembelajaran. Dan di hari yang ke-37, 2 jam pelajaran klasikal, ini berarti tatap muka, ini kita laksanakan di kelas dengan melakukan brainstorming terkait dengan agenda 2 dengan agenda lainnya, pendalaman agenda 2 dengan peserta, pembulitan mata agenda 2, dan perannya dalam peningkatan pembelajaran ini. Saya kira itu untuk rencana pembelajaran. Berikutnya yaitu keterkaitan antara agenda pelatihan PKN 2 ini, yaitu pada agenda 1 ini di mana di situ terdapat 2 materi, energi kepemimpinan dan integritas kepemimpinan. Itu sejauh mana para peserta bisa mengelola dirinya, mengembangkan dirinya, dan juga nanti ke depannya di agenda 2 bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin yang strategis, bisa membawa tidak hanya dirinya tapi organisasi untuk menjadi organisasi yang paling belajar. Dan ketika di agenda 3 pada manajemen strategis ini tidak hanya bisa mengelola diri dan mengelola organisasinya, tetapi dia juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, bisa mengelola organisasinya, dan juga bisa mengelola stakeholder-nya. Dan pada agenda ke-5, di mana seorang pemimpin diminta atau diwajibkan untuk melaksanakan kepemimpinan, praktek aktualisasi kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin strategis di kantornya. Ini ada pembimbingan, mentoring, dan coaching juga nanti dilakukan visitasi kepemimpinan nasional, policy brief, dan juga proyek perubahan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.